Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Saya membuatkan topik pelajaran dengan judul Kelahiran Kembali. Kelahiran kembali ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Berbicara tentang percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Di ayat 1 dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Orang Farisi berarti dia ahli Taurat. Dan juga dia seorang pemimpin agama Yahudi. Ya tentu dia seorang pendeta. Dan di ayat yang ke-10 dia adalah seorang dosen. Dia seorang pengajar Israel. Kedudukan Nikodemus di mata bangsa Yahudi sangat luar biasa. Tinggi sekali status kedudukannya. Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Dan dia berkata bahwa Rabi, kami tahu engkau guru yang diutus Allah. Karena tidak ada orang yang mengadakan tanda-tanda seperti yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai. Kemudian apa jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak melihat kerjaan Allah. Dengan spontan Nikodemus berkata, mana mungkin saya sudah tua, masuk lagi ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali. Enggak mungkin. Tapi apa penegasan Yesus kepada Nikodemus? Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Di sini penekanan Tuhan Yesus pada syarat selamat. Untuk masuk surga, syaratnya harus lahir kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana lahir kembali itu? Lahir kembali itu lahir dari Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 mengatakan, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau daging, ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi lahir kembali itu lahir dari Allah. Mengapa harus lahir dari Allah? Karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Mengapa harus dari roh? Roh itu hidup. Roma 8 ayat 6. Hidup itu ada di dalam diri Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan demikian lahir kembali itu percaya pada Yesus. Nah, untuk percaya Yesus itu tentu ada proses. Apa prosesnya? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada dia yang diutus, ya, maka dengan demikian dia telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Roma pasal 10 ayat 14 sampai 17 juga mengatakan harus mendengar. Nah, pertanyaan mendengar apa? Firman yang mana? Kejadian sampai Wahyu ini adalah firman kebenaran. Lalu firman yang mana? Efesus pasal 1 ayat 13. Di sana dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi, untuk selamat ke surga harus mendengar Injil keselamatan. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik atau berita sukacita. Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Mengapa harus mendengar Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Apa garis besar atau inti daripada Injil? 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus sudah dikuburkan. Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa isinya? Isi Injil itu adalah Kristus sudah mati, hapus segala dosa kita. Semua dosa kita, dari kandungan sampai kita mati, dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, semua dosa sudah dihapus. Lunas dibayar, 1 Korintus 6 ayat 20. Sehingga status kita yang tadinya berdosa diubah menjadi orang kudus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 10. Kita dikuduskan, Allah yang menguduskan.
Caranya ialah melalui persembahan tubuh Yesus. Ketika kita percaya itu, status kita berubah. Kita bukan orang berdosa, tapi status sudah berubah menjadi orang kudus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Allah rubah panggilan yang tadinya memanggil kita dengan panggilan berdosa. Sekarang karena kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah lahir kembali. Allah mengubah panggilan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Juga terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan demikian orang kudus pasti memiliki hidup yang kekal. Pasti masuk sorga. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Yohanes 10 ayat 28, jaminan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari dalam tanganku. Disitulah jaminan. Jadi kesimpulan, lahir kembali itu percaya Yesus. Dan percaya Yesus pasti selamat. Nah, dengan demikian, berarti kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah menjadi milik Allah. Kalau kita menjadi milik Allah dan milik Kristus, kita harus punya kesaksian. Apa kesaksian? Seperti kesaksian yang Allah berikan tentang Yesus dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Kesaksian itu juga harus ada di dalam diri kita. Jadi kalau orang berkata bahwa dia percaya Yesus, harus punya kesaksian. Kalau tidak punya kesaksian, tidak bisa. Dia akan sama dengan Nikodemus. Nikodemus walaupun cakap-cakap dengan Tuhan Yesus, Alkitab memberi bukti. Yohanes pasal 3 ayat 11-12 membuktikan Nikodemus walaupun dia seorang pendeta Yahudi, dia adalah seorang ahli Taurat, dia seorang dosen Israel, tapi Alkitab memberi kesaksian dia tidak percaya pada Yesus. Sebab orang yang percaya Yesus harus punya kesaksian. Apa isinya? Saya pasti ke sorga karena semua dosa saya sudah dihapus, sudah lunas dibayar dengan darah Kristus. Saya sudah menjadi orang kudus. Itu baru betul. Itu yang disebut lahir kembali. Jadi kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Titus 3 ayat yang kelima mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya, karena pekerjaan Roh Kudus, ketika kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan di hati kita. Kita menjadi anak Allah, lahir kembali, pasti selamat. Dan kita memiliki hidup yang kekal.